Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, keselamatan hingga saat ini kita bisa bertemu ya di bulan Ramadan. Dan tak lupa salawat beserta salam kita curahkan ke baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke anak-anak, apa kabarnya hari ini ya? Semoga dalam keadaan sehat dan bisa mendengarkan tausiah singkat yang akan Umi Dwi sampaikan pada hari ini. Nah, hari ini Umi akan menyampaikan sedikit tentang rasa sabar. Ya, sebelum Umi menyampaikan tausiah singkat Umi mau menyapa dulu anak-anak Umi yang di rumah ya. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia bersama ayah bundanya di rumah ya. Nah, gimana nih? Hari ini kita sudah masuk ke hari puasa yang ke-5 ya. Nah, mudah-mudahan dari puasa pertama sampai ke-4 kemarin anak-anak Umi tidak ada yang bolong. Untuk anak-anak kelas 1 dan kelas 2 itu masih tahap belajar ya. Nah, dari kelas 3 sampai ke kelas 6 itu sudah pasti sudah terbiasa, dari awal masuk SD sudah biasa belajar berpuasa. Semoga Umi doakan semoga anak-anak Umi puasanya tahan kuat sampai ke akhir Ramadan. Nah, begitu juga ya, puasanya juga harus diiringi dengan ibadah-ibadah yang lain. Sholatnya 5 waktu jangan tinggal, sholat duha ya harus selalu dikerjakan, dan jangan lupa untuk setiap harinya membaca Al-Quran. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Kita ucapkan begitu sangat besar rasa syukur kita karena Allah telah mempertemukan kita kembali di tahun ini di bulan suci Ramadan, di mana kita di bulan suci Ramadan ini bisa mengasah kesabaran kita lebih mendalam. Dimana ya anak-anak Umi pasti merasakan bahwa ketika kita puasa itu kita menahan haus, menahan lapar, dan menahan rasa amarah ya. Jadi dengan itu kita bisa mengasah lebih dalam kesabaran kita. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 153, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, memohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Nah, jadi anak-anak Umi, kalau kita melatih kesabaran kita lebih mendalam, maka Allah akan semakin menyayangi kita. Allah akan beserta orang-orang yang sabar. Jadi kalau anak-anak Umi sabar, pastinya akan disayang oleh Allah. Begitu juga pasti disayang sama ayah bundanya. Sabar ini diambil dari bahasa Arab yang artinya itu ridho atau menahan atau dalam ketenangan dan tanpa mengeluh. Nah, jadi anak-anak Umi udah tahu nih ya arti dari sabar itu, yaitu menahan atau ridho, merelakan ya tanpa mengeluh dan dalam hati yang tenang ya, dalam menghadapi segala situasi dengan hati yang tenang. Nah, itulah makna dari sabar. Nah, anak-anak Umi, sabar ini ada jenis-jenisnya nih. Jenis-jenis sabar itu ada 3. Yang pertama itu ada menahan amarah,
dan yang kedua itu menahan godaan, dan yang ketiga ada menahan cobaan. Nah, kita bahas satu-satu nih ya. Menahan amarah. Nah, menahan amarah itu yang paling utama. Ketika anak-anak Umi mendapatkan kesulitan atau situasi yang tidak menyenangkan, pastinya emosinya akan terpancing, dan disitulah kita harus bersabar. Misalnya ada temennya nih nggak sengaja menghilangkan pena yang dia pinjam dari kita. Nah, bagaimana kita menyikapinya? Yaitu tentunya dengan sabar, harus mengikhlaskan dan menenangkan hati kita dan berkata-kata yang baik ya. Tidak perlu dibalas dengan kemarahan dan kata-kata yang tidak baik ya. Jadi tetap dengan rasa sabar tanpa mengeluh, ridho, dan menahan amarah yang ada di dalam hati. Nah, yang kedua yaitu jenis sabar yang kedua ada melawan godaan. Nah, di bulan Ramadan ini anak-anak Umi melaksanakan puasa ya, ibadah puasa, harus melawan godaan dari segala macam godaan. Ada nih contohnya menahan godaan makanan, minuman ya. Ketika siang hari itu perutnya udah keroncongan, tenggorokannya udah kering, terus nonton TV nih. Nonton TV, di televisi ada iklan sirup ya, iklan-iklan makanan. Nah, itu harus dilawan. Jadi anak-anak Umi sebaiknya nonton TV-nya dikurangi. Ada baiknya lebih banyak membaca Al-Quran ya anak-anak Umi. Kemudian yaitu ada yang ketiga, jenis sabar yang ketiga, sabar menghadapi cobaan. Nah, cobaan ini banyak artinya nak ya. Kalau Umi ambil satu, misalnya cobaan anak-anak yang sedang duduk di bangku SD, misalnya itu seperti sekarang kita belajarnya daring nih. Nah, ini juga suatu cobaan. Biasanya enak-enaknya kita belajar di sekolah bareng-bareng teman ya, biasa sama Umi ustadznya langsung, ini belajarnya dari rumah. Nah, ini juga sebagai cobaan kita dalam situasi pandemi ini. Kita dicoba, diuji oleh Allah untuk bersabar dan menahan diri untuk kita belajar dari rumah. Nah, misalnya nih jaringannya lagi lemot misalnya, jadi apa yang dijelaskan Umi sama ustadznya kurang jelas ya, itu juga harus bersabar, bisa minta jelaskan lebih ulang ya, dengan kata-kata yang sopan, dengan kata-kata yang bijak ya. Jangan sampai mengeluarkan kata-kata yang kurang pantas kepada guru-gurunya ya. Nah ya, itu tadi jenis-jenis kesabaran. Nah, mudah-mudahan anak-anak Umi semuanya, kita semua Umi, Ustadz, dan anak-anak Umi semuanya semoga selalu dalam kesabaran, diliputi rasa sabar yang luar biasa. Nah, kalau misalnya ada nih orang nanya, Umi ada nggak batasan rasa sabar? Kalau rasa sabar itu ada batasnya nggak nih? Nah, oke. Kalau rasa sabar itu nak ya, bagi orang yang beriman tidak ada batasnya ya. Selama kita masih ingat bahwa kemarahan, cobaan itu harus kita lawan dengan rasa sabar, maka kita harus tetap bersabar. Ingatlah bahwa Allah selalu berserta orang-orang yang sabar. Kalau kita ingin dicintai oleh Allah, hidup kita selamat, tenang dan tentram, harus selalu tanamkan rasa sabar dalam hati.
Ya anak-anak, hanya itu yang dapat Umi sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila ada banyak kesalahan dan kekurangan dalam kata-kata Umi ini, mohon dimaafkan ya. Dan pada Allah Umi mohon ampun. Umi akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.